Wa amma qiraatul Qur'an, adapun membaca Al-Qur'an, fal masyhur min madhhab Syafi'i, maka pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit, bahwasanya pahalanya itu tidak sampai ke mayit. Wa qala ba'du ashabihi, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan yasilu thawabuha ilal mayyit, bahwasanya pahalanya itu sampai ke mayit. Jadi yang masyhur ya itu adalah tidak sampai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian itu benar-benar bermadhab Syafi'i atau ternyata diam-diam kalian adalah bermadhab Taimi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma amma ba'd. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya katanya kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i itu justru bukan mengikuti madhab Syafi'i, tapi mengikuti Taimi, mengikuti Ibnu Taimiyah dalam hal hadiah bacaan Al-Quranul Karim kepada mayit. Maksudnya pernyataan ini ingin membuat framing bahwasanya pengikut madhab Syafi'i itu tidak konsisten dengan madhabnya sehingga sampai mengikuti Ibnu Taimiyah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah hadiah bacaan Al-Quran untuk mayit, dalam internal madhab Imam Syafi'i sendiri memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur, bahwasanya bacaan Al-Quran untuk mayit itu tidak sampai. Ini pendapat yang masyhur, pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu pendapat ashab Asy-Syafi'i atau pendapat sebagian ulama Syafi'i bahwa itu adalah sampai. Ini dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam Al-Adhkar halaman 150. Di situ Imam An-Nawawi menyatakan, waqtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qira'atil Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'ah annahu la yasil. Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah sampai tidaknya pahala bacaan Al-Quran untuk mayit. Dan yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i adalah tidak sampai ya. Masyhur dari pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama itu tidak sampai. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbalin wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama yang lain dan sekelompok dari ashab Asy-Syafi'i, sekelompok dari ulama madhab Syafi'i itu menyatakan sampai. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur itu adalah tidak sampai. Ini internal madhab Syafi'i ya. Kemudian pendapat yang ashab, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah itu sampai. Nah, sekarang begini. Kalau kaum muslimin mengamalkan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, itu artinya itu tetap dalam koridor mengikuti madhab Syafi'i, baik dalam bentuk mengikuti pendapat ashab Syafi'i, pendapat daripada sebagian ulama Syafi'iyah, ya, itu sampai, itu konsisten mengikuti madhab Imam Syafi'i dan tidak bisa dikatakan mengikuti Ibnu Taimiyah. Dan perlu diketahui bahwasanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit itu sampai menurut madhab yang lainnya ya, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu semua mengatakan sampai. Sebagaimana tadi ashab Asy-Syafi'i, ashab Syafi'i juga menyatakan sampai secara mutlak. Kalau masyhurnya tidak sampai. Cuma di sini yang kita perlu pahami itu maksud pendapat masyhur dari madhab Syafi'i atau pernyataan Imam Syafi'i yang hadiah pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai, itu maksudnya seperti apa? Apakah itu berlaku mutlak atau berlaku muqayyad? Apakah berlaku mutlak tidak sampai secara mutlak, ataukah tidak sampai itu dalam batasan-batasan tertentu atau bentuk-bentuk dan kondisi tertentu saja? Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i atau pendapat masyhur dari madhab Syafi'i yang menyatakan bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit, itu bukan pendapat yang berlaku secara mutlak, tapi terbatasi oleh bentuk-bentuk dan kondisi tertentu. Jadi pendapat itu berlaku hanya ketika pertama setelah membaca Al-Quran, pembaca ini tidak mengiringi doa untuk mayit, tidak mengiringkan doa untuk disampaikan pahalanya itu kepada mayit, ya.
pahala bacaan Al-Quran, baru itu tidak sampai. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan pembacaan Al-Quran untuk mayit itu tidak dilakukan dengan kehadiran mayit, tidak di dekat mayit. Nah, itu baru tidak sampai. Ya, berarti dengan dua keterangan ini kita bisa simpulkan bahwa pendapat masyhur Imam Syafi'i atau pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i yang menyatakan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai, itu tidak berlaku secara mutlak. Bahkan ketika pembacaan Al-Quran itu dilakukan, setelah selesai kemudian diiringan dengan doa agar disampaikan pahala yang terrealisasi dari pembacaan Al-Quran itu untuk mayit, maka itu sampai menurut pendapat masyhur dari mazhab Imam Syafi'i. Ya, termasuk ketika seorang ketika melakukan pembacaan Al-Quran itu di dekat mayit, misalnya di dekat kuburan mayit atau di dekat mayit, maka itu juga sampai, ya, kemudian diniatkan untuk mayit itu sampai. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama kita, seperti dalam kitab Fathul Aziz bi Syarhi Al-Wajiz, ya, disebutkan di situ karya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, jilid 12 halaman 316. Di situ disebutkan wa masyhurun annal mayyita la yulhiquhu thawabun li qira'atil mujarradah fal wajhu tanzilul istijari ala suwari intifa'il mayyiti bil qira'ah wa dzakara lahu tariqataini. Jadi yang masyhur bahwa mayit itu, ini pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, bahwa sesungguhnya mayit itu tidak bisa diikuti, ya, dia itu dengan pahala bacaan, pahala untuk semata-mata bacaan Al-Quran. Tidak bisa ketika kita membaca Al-Quran langsung untuk mayit, itu menurut pendapat masyhur tidak bisa. Ya, kemudian diniatkan pahalanya untuk mayit, tidak bisa. Maka bagaimana kemudian kita ini cara memahami hukum penyewaan untuk membaca Al-Quran bagi mayit misalkan adalah dengan menganggapnya sebagai bentuk pemanfaatan mayit dari bacaan tersebut. Itu ada dua cara dijelaskan di sini. Yang pertama, ahaduhuma ayaquba al-qira'ata bil du'a lil mayyit fa inna du'a yulhiquhu wa du'a ba'dal qira'ati aqrabu ilal ijabati wa aktsaru barakatan. Yang pertama caranya apa? Caranya seorang itu mengikutkan setelah membaca Al-Quran, mengikutkan setelahnya dengan berdoa untuk mayit, ya, untuk mayit. Maksudnya mendoakan bahwa pahala bacaan yang dia hasilkan itu dia hadiahkan untuk si mayit. Maka doa itu akan bisa mengikuti mayit, ya, dan doa itu setelah pembacaan Al-Quran itu akrab, lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih banyak barokahnya. Ya, ini seperti ini. Jadi ini nanti juga sampai, asalkan setelah membaca Al-Quran seorang kemudian berdoa untuk bacaannya itu akan disampaikan kepada mayit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti misalkan dalam bahasa Arab itu biasanya dengan redaksi Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila fulan. Dan ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada si fulan. Nah, disebut nama mayitnya. Nah, ini sampai, sekalipun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dengan metodologi seperti itu. Kemudian yang kedua, dzakara Syekh Abdul Karim As-Salusi annahu inna wa al-qari'u bi qiraati ayakuna thawabuha lil mayyit lam yulhiqhu lakin in qara'a thumma ja'ala ma hasala minal ajri lahu fa huwa du'aun bi husuli dzalikal ajril mayyit fayantafi'u al mayyit. Syekh Abdul Karim As-Salusi menyebutkan sesungguhnya apabila seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran meniatkan dengan bacaan Al-Qurannya itu bahwasanya pahalanya untuk mayit, itu memang tidak sampai. Tetapi perhatikan, jika kemudian dia menjadikan apa yang terrealisasi dari pahala dia membaca Al-Quran itu bagi mayit, ya, itu artinya dia itu sedang berdoa, dan doa yang seperti ini, ya, untuk mayit, maka itu akan sampai dan mayit akan mendapatkan manfaat. Jadi itu, ya, itu yang pertama. Kemudian
Juga dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 15 halaman 522. Imam An-Nawawi menyatakan wal mukhtaru al-wusulu idza sa'alallaha isala thawabi qiraatihi fayanbaghi al-jazmu bihi li'annahu du'a. Dan pendapat yang terpilih sampainya pahala bacaan untuk mayit, ya, apabila seorang yang membaca itu meminta kepada Allah untuk menyampaikan pahala bacaannya untuk mayit. Dan seyogyanya untuk memastikan hal ini, karena hal ini adalah doa, artinya boleh dan sampai untuk dipastikan. Ini yang pertama ya, dengan metodologi doa. Jadi misalkan kita membaca Al-Quran surah Yasin selesai, setelah selesai kita berdoa pada Allah, ya Allah sampaikan pahala bacaan Al-Quranku untuk si mayit fulan. Itu sampai menurut pendapat ashab Syafi'i, ya, atau menurut pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i juga sampai, kalau dengan dicarai atau dilakukan dengan metodologi berdoa setelahnya. Kemudian yang kedua, ketika seorang membaca Al-Quran bihadratil mayit, dengan kehadiran mayit itu, di dekat mayit itu, dan dia niatkan untuk pahalanya untuk si mayit, maka sampai menurut pendapat masyhur. Disebutkan di sini oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bi syarhi Manhajut Thullab jilid 2 halaman 23. Di situ Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah menyatakan, faqala an-Nawawi fi syarhi Muslim al-masyhur min madhhab Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ila al-mayyit, wa qala ba'du ashabina yasil, wa dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu yasil ilaihi thawabu jami'il ibadati min salatin wa shaumin wa qira'atin wa ghairiha, wa ma qalahu min masyhuril madhhabi mahmulun ala ma idza qara'a la bihadratil mayyit wa lam yanwi thawaba qira'atih lahu au nawahu wa lam yad'u. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Syarah Sahih Muslim bahwa yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i, hadiah bacaan Al-Quran untuk mayit itu tidak sampai pahalanya, akan tetapi sebagian ashabina, akan tetapi sebagian para ulama Syafi'iyah itu menyatakan sampai, dan sebagian jamaah atau sebagian para ulama juga menyampaikan hal itu, ya, bahwasanya berpendapat bahwasanya pahala hadiah pahala itu sampai, bahkan semua ibadat itu berupa sholat atau shaum atau bacaan Al-Quran dan selainnya itu sampai kepada mayit kalau memang ya diniatkan untuk itu, ya. Nah, kemudian di akhir kalam ini, pernyataan ini, Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, dan apa yang dinyatakan dari pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sampai itu mahmulun, dibawa kepada kemungkinan alama idza qara'a la bi hadratil mayyit, itu apabila dilakukan pembacaan itu tanpa kehadiran mayit, walam yanwi thawaba qiraatih, dan tanpa diniatkan untuk pahala bacaannya untuknya, ya, atau dia niatkan pahala bacaan untuknya tapi tidak berdoa. Ya, jadi di sini pendapat masyhur mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sampai itu maksudnya apa? Ketika seorang membaca Al-Quran tanpa kehadiran mayit itu, tanpa dekat dengan mayit itu, dan tanpa diniatkan, itu tidak sampai. Berarti kalau dengan kehadiran mayit, seorang membaca Al-Quran di kuburan misalkan, ya, di dekat kuburan yang dia ziarahi, itu kan dekat berarti, dan dia niatkan untuk bacaannya itu untuk mayit, pahalanya, maka sampai menurut masyhur madhab, ya. Makanya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi itu dalam beberapa pernyataan sebagaimana dinukil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, salah satunya di kitab Riyadhus Shalihin menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu menganjurkan seseorang ketika ziarah kubur itu untuk membaca Al-Quran untuk mayit, ya, untuk mayit. Bahkan jika bisa mengkhatamkan, maka hal itu adalah bagus sekali, lebih bagus kalau bisa mengkhatamkan bahkan. Nah, ini berarti Imam Syafi'i saja menganjurkan membaca Al-Quran untuk mayit, di dekat mayit, bihadratil mayit, dan itu untuk dihadiahkan kepada mayit tersebut. Nah, kalau tidak sampai, untuk apa Imam Syafi'i kemudian menganjurkan itu, ya?
Nanti teksnya kita akan sepilkan di sini ya, teks dari Imam Nawawi Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tersebut ya. Kemudian di kitab lain ya, di Asnal Matalib jilid 2 halaman 412 disebutkan di situ oleh pengarang rahimahullahu taala, wali annahu idza ja'ala ajrahu al-hasila bi qiraatihi lil mayyiti fa huwa du'aun bi husuli ajri lahu fayantafi'u bih. Fa qaulu Syafi'i inna qira'ata la tasil ilaihi mahmulun ala ghairi dzalika. Dan sesungguhnya karena apabila seorang menjadikan pahala yang dia dapatkan dari membaca Al-Quran itu untuk mayit ya, maka itu merupakan doa untuk realisasi pahala yang dia realisasikan pahala dari membaca Al-Quran itu baginya ya, fayantafi'u bihi, maka mayit itu akan mengambil manfaat darinya. Jadi kalau seorang membaca Al-Quran dan dia dapat pahala di bacaan Al-Quran itu, nah, kemudian dia berdoa untuk terrealisasinya pahala itu untuk si mayit, maka mayit mengambil manfaat. Jadi seorang membaca Al-Quran, kemudian setelah selesai dia berdoa tadi, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku terhadap Al-Quran saat ini untuk si mayit fulan, sebut namanya, maka itu sampai fayantafi'u bih ya, fayantafi'u bihi ya. Adapun pernyataan Imam Syafi'i bahwasanya al-qiraah itu tidak sampai kepada mayit, itu mahmulun ala ghairi dzalika, dibawa kepada kemungkinan selain ini, dibawa kemungkinan selain ini apa yang disebutkan tadi. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i sendiri atau menurut pendapat masyhur dari madzhab Syafi'i sendiri, ketika seorang membaca Al-Qur'anul Karim ya, kemudian setelahnya dia iringi berdoa untuk disampaikan pahala yang dia dapatkan dari membaca Al-Quran untuk si mayit, maka itu sampai. Atau seorang membaca Al-Quran di dekat kuburan mayit, dekat kuburannya, kemudian dia niatkan pahala itu untuk si mayit, maka juga sampai, menurut pendapat masyhur dan menurut pendapat Imam Syafi'i. Maka tadi sudah kita nukilkan bagaimana Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menganjurkan untuk membaca Al-Quran ketika ziaratul kubur untuk si mayit, bahkan ketika dikhatamkan itu adalah lebih bagus. Jamaah sekalian, teman-teman, kesimpulannya bahwa dalam madzhab Imam Syafi'i, hadiah bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit ya, secara mutlak, itu menurut pendapat ashab Syafi'i, dan bisa juga sampai menurut pendapat masyhur dan pendapat Imam Syafi'i sendiri, dengan catatan setelah selesai membaca Al-Quran diiringi doa untuk disampaikan hasil pahala yang dia dapatkan dari bacaan untuk mayit. Atau solusi kedua, metodologi yang kedua adalah seorang ketika membaca Al-Quran itu dilakukan di dekat mayit, bihadratil mayit, dan dia niatkan pahalanya untuk mayit juga sampai. Dan pendapat ini kesimpulannya madzhab Syafi'i itu memandang bahwa bacaan Al-Quran, hadiah bacaan Al-Quran untuk itu sampai dengan penjelasan rincian yang sudah kita sebutkan. Ini sudah sesuai dengan pendapat tiga madhab yang lain, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Tiga madhab ini semua juga menyatakan hadiah pahala baca untuk mayit itu sampai. Jadi 4 madhab menyatakan sampai, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu juga menyatakan sampainya hadiah pahala bacaan Al-Quran untuk mayit bahkan secara mutlak. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa para pengikut Ibnu Taimiyah yang sering menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai referensi utama, rujukan utama dalam memahami agama, bahkan dalam pendapat-pendapat beliau yang lain seolah-olah itu sudah sebagai kebenaran mutlak, sebagai wahyu. Siapapun yang menyelisih pendapat Ibnu Taimiyah dinyatakan sesat atau dihakimi sebagai seorang yang menyimpang. Kenapa dalam hal ini pengikut Ibnu Taimiyah sendiri tidak konsisten mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan mengamalkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya menghadiahkan pahala bacaan untuk mayit itu sampai. Kemudian yang terakhir, juga kita ingatkan bahwa kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i ketika menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit itu sudah mengikuti madhab Syafi'i, baik
dari pendapat sebagian ashab Syafi'i atau pendapat masyhur atau pendapatnya Imam Syafi'i. Itu sudah mengikuti mereka semuanya. Bukan mengikuti Ibnu Taimiyah. Bukan kita menjadi Taimi, berubah menjadi Taimi. Ya sorry saja, kita tetap konsisten sebagai Syafi'i dan tidak menjadi Taimi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.